Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, salam. Halo semuanya, perkenalkan kami dari organisasi PIK Remaja Madua Kota Makassar. Dalam video ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai PIK Remaja. So, without further ado, let's get started. PIKR membahas tentang remaja. Menurut saya di PIKR ini kita diajarkan menjadi manusia yang selalu berperilaku baik, menjadi remaja yang tidak toksik pada lingkungannya. Kemudian di sini juga kita diajar bagaimana cara merawat diri, menjaga kesehatan kita sebagai remaja, karena di usia-usia sekarang ada banyak pantangan-pantangan yang harus kita jaga agar tidak berpengaruh pada kehidupan di masa mendatang. Jadi PIKR itu merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, merupakan wadah kegiatan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau biasa yang disingkat menjadi PKBR yang disediakan oleh BKKBN yang dikelola oleh dan untuk remaja. PIK Remaja juga menjadi pusat informasi tentang remaja serta konseling bagi remaja. Tujuan dari PIKR yaitu memberikan informasi mengenai PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup atau life skills, layanan konseling, serta rujukan PKBR. Selain itu, PIKR juga bertujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan khas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan remaja. Banyak kegiatan yang sering kami lakukan di PIKR itu terbagi atas dua, yaitu kegiatan di dalam PIKR. Nah, kegiatan di dalam PIKR ini yang paling umum kita lakukan adalah konseling pada remaja, baik itu dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Namun mengingat kondisi sekarang, mau tidak mau semua harus dilaksanakan secara daring atau secara tidak langsung. Nah, adapun topik-topik yang sering kita bahas di konseling tersebut yaitu seputar kiat KRR, mengenai pernikahan dini dan seputar remaja yang lainnya. Kemudian ada yang kedua yaitu kegiatan di luar PIKR. Nah, kegiatan di luar PIKR ini dapat berupa perekrutan anggota baru bagi yang ingin bergabung, baik itu melalui beberapa platform. Salah satunya adalah Instagram PIK Remaja Madua. Kemudian di PIKR kita juga melakukan yang namanya penyuluhan. Nah, penyuluhan ini diperuntukkan untuk remaja sebaya kita agar lebih memahami apa itu kesehatan seksual, kemudian usia ideal perkawinan, dan berbagai macam masalah-masalah tentang remaja. Yang buat tertarik itu karena di PIKR ini kita bahasnya tentang remaja, jadi kita bisa lebih tahu tentang masalah-masalah remaja atau informasi-informasi mengenai remaja yang sebelumnya kita nggak tahu. Di PR itu kita dijelaskan hal-hal tentang remaja, yang dimana pada saat ini saya sedang di masa remaja dan saya ingin membuat masa remaja saya yang terbaik. Saya tertarik masuk di PIKR karena saya ingin menambah lebih banyak pengalaman. Sejauh ini saya lebih bebas mengeksplorasikan diri, berbagi cerita dengan privasi yang terjaga, dan tentunya mendapat banyak pelajaran. Yang paling menarik, saya jadi mengetahui lebih dalam tentang kehidupan remaja, mental health, dan lain sebagainya. Saya tertarik masuk PIKR karena menurut saya PIKR merupakan organisasi yang sangat cocok bagi kita yang ingin mempersiapkan dan merencanakan diri untuk menuju masa depan yang didambakan. Karena di PIKR juga tersedia pelayanan konseling baik medis maupun non-medis, sehingga sangat berguna bagi para remaja termasuk seperti saya ini. Yang membuat saya tertarik masuk ke dalam organisasi PIKR yaitu karena banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan, seperti konseling kelompok, pembinaan, sosialisasi, serta seminar-seminar yang sangat menarik untuk diikuti.
Saya ingin mengikuti organisasi PIKR karena menurut saya PIKR itu berbeda dengan organisasi yang lain dan juga saya ingin menambah pengalaman. Dibandingkan dengan organisasi lain, kalau PIKR itu lebih fokus kepada pembentukan karakter bangsa. Yang membuat PIKR berbeda dengan organisasi lainnya yaitu ilmu-ilmu dan informasi-informasi yang kalian dapatkan di PIKR berfokus pada permasalahan remaja. PIKR itu kita diberitahukan tentang hal-hal remaja, yaitu apa yang harus kita lakukan pada saat remaja dan apa yang harus kita hindari pada saat remaja. PIKR itu berbeda karena kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih mendasar mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh para remaja. Yang beda dari ini, organisasi PIK remaja ini, yang pertama, PIKR kita ngebahasnya tentang remaja, semuanya tentang remaja. Terus yang kedua, kita kayak organisasi ini tuh bukan hanya eksis di sekolah, kita eksisnya tuh bisa di luar sekolah. Misalnya kita ikut seminar yang dilaksanakan BKKBN, atau enggak seminar yang dilaksanakan forum genre, atau seminar yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat di luar sekolah lainnya. Terus kan karena organisasi PIKR ini organisasi besar, jadi kadang kita bisa kenalan sama seluruh orang di Indonesia melalui PIK remaja ini. PIKR itu biasanya dianggap sebagai asisten guru BK. Suka melapor di BK. Tukang adu ke BK. Yang sering masuk ke ruang BK bukan sih? Banyak yang bilang kalau PIKR itu tuh pajama. Padahal bukan. Orang yang belum mengenal PIKR kadang beranggapan bahwa di PIKR itu tukang ngadu lah, memperbesar masalah lah, nggak ada privasi dan lain-lain. Padahal di PIKR ini merupakan wadah yang tepat untuk ajang pencarian bakat serta lebih sadar akan kehidupan remaja. Keuntungan yang saya dapat dari PIK remaja ini yaitu saya bisa tahu hal-hal tentang remaja, apa yang harus saya lakukan pada saat remaja, apa yang saya harus hindari dalam remaja, dan saya bisa tahu yang mana yang benar dan yang salah. Selama bergabung di PIKR, saya semakin banyak tahu apa sih triad KRR itu, terus mengenai keluarga berencana juga, kemudian usia ideal perkawinan, dan jadi makin tahu juga tentang masalah-masalah remaja yang lazim ditemukan apalagi di era sekarang ini. Pengetahuan saya tentang seks pranikah bertambah lebih banyak. Bisa mendapatkan banyak teman yang bisa kita ajak untuk curhat ataupun konseling. Yang pertama itu life skill development. Ya, semenjak gabung di PIKR, skill public speaking-nya itu diasah karena kita harus bisa penyuluhan entah dengan teman anggota atau teman kelas atau banyak orang. Terus yang kedua itu kita dapat forum diskusi. Kita ada forum diskusi di dalam organisasi ini. Dan yang terakhir itu dapat teman konseling. Ya, jadi dalam organisasi itu kita bisa saling konseling dengan teman sebaya, dan enaknya itu karena kita satu generasi, jadi lebih enak konselingnya. Oke, bagi adik-adik sekalian yang ingin bergabung ke organisasi PIK Remaja Mandua Kota Makassar, bisa langsung kunjungi Instagram PIK Remaja Mandua Kota Makassar, klik link yang ada di bio dan isi formulirnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, salam